menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara. Katakan, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Ini hati kami, senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Katakan, senangkan Tuhan. Lagu yang indah, lagu yang luar biasa punya makna, tetapi gak mudah dilakukan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya Anda datang ke tempat ini pagi hari ini bukan suatu kebetulan. Tapi ada sesuatu pesan Tuhan yang mau disampaikan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Maka hari ini datanglah, dengarkan kebenaran firman ini, nikmati hadirat Allah, dan temukan mutiara ilahi. Dan pulanglah seperti seorang yang menemukan harta karun itu. Amin, saudaraku. Sekali lagi berikan tepuk tanganmu yang paling baik untuk Tuhan. Kita akan melanjutkan pengajaran kita di dalam Filipi, surat Filipi 1, hari ini ayat 17-20. Tetapi saya ingin mereview sebentar dari ayat 15. Bisa ditampilkan judulnya dulu? Lah, inilah judul hari ini, Kristus adalah alasan hidupku. Tuhan alasanku hidup. Kristus alasanku hidup. Ini judul hari ini. Dan saya akan mengulang dari ayat 15. Tolong tampilkan. 15-20. Tolong tampilkan semua. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Ini minggu lalu sudah saya bahas. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. 16, tampilkan. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ayat 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ke-18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ayat yang terakhir, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Amin. Saudaraku, ini pemberitaan firman hari ini. Saya mulai dari poin pertama ayat 17. Yang saya garis bawahi akan saya bahas dulu. Kalimat tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Kalimat ini, saudaraku, punya makna bahwa kenyataan di dalam pelayanan dari zaman Paulus sampai hari ini, ada orang yang memberitakan Kristus, tapi motif batinnya rusak. Kalimat ini jelas menyatakan hal itu. Ayat ini menyingkapkan bahwa pelayanan rohani itu bisa dipakai manusia untuk memusatkan ego dirinya, untuk memuaskan ego dirinya, bukan untuk kemuliaan Tuhan.
Kenapa pastor membahas hal ini? Supaya kita sebagai orang-orang percaya yang diberi mandat oleh Tuhan, amanat agung itu, kita ambil bagian dalam pelayanan untuk menjangkau jiwa-jiwa, memuliakan nama Bapa kita. Kita harus mengintrospeksi diri. Seringkali kita melayani tapi motif batin kita rusak. Sama seperti apa yang ditulis oleh Paulus ini. Karena apa yang kita lakukan, kita tidak memuliakan Tuhan sebetulnya. Orang bisa berbicara tentang Kristus. Bisa berkhotbah seperti saya berkhotbah tentang Kristus. Bisa melayani. Bisa terlihat rohani. Tetapi pusat hidupnya kalau masih tentang aku, tidak berkenan, saudaraku. Ada kalimat kepentingan sendiri, itu maksudnya apa? Melayani untuk kepentingan namanya sendiri, bukan nama Tuhan. Di balik pelayanannya ada ingin dihormati, ingin diagungkan, ingin dipuji. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari mengikuti renungan pagi, dalam satu minggu ini ada NPD, Narcissistic Personality Disorder, dan itu banyak di dalam gereja juga. Termasuk pendeta-pendeta, para pemimpin banyak di situ. Bukan hanya pemimpin, jemaat, aktivis banyak di situ. Banyak orang yang melayani tetapi di balik itu tentang aku. Supaya dilihat hebat, dilihat pandai, dilihat berjasa. Banyak orang menggunakan Injil untuk kepentingan ambisinya dipenuhi. Ini saudaraku, kepentingan sendiri ini. Dan di zaman Paulus pun sudah ada di Filipi. Dan kalimat maksud yang tidak ikhlas, dengan maksud yang tidak ikhlas itu menunjuk pada hati yang tidak murni, pure untuk Tuhan. Kenapa? Kenapa pastor bisa ngomong begitu? Dari tulisan Paulus, kalau kita Bapak Ibu Saudara-saudari mengikuti minggu lalu, itu kelihatan ada yang dengki, ada yang berjuang untuk menjatuhkan Paulus. Berarti saudaraku, dengan maksud yang tidak ikhlas itu, di dalam pelayanannya kelihatannya melayani Kristus, tapi di dalamnya ada persaingan yang tersembunyi. Bukankah itu juga juga menjadi virus di zaman ini, saudaraku? Ini yang menjadi kegelisahan hati saya sebetulnya. Di tulisan Paulus ini terlihat bahwa ada orang-orang yang iri dengan pelayanan Paulus. Bukankah sekarang gereja-gereja juga sama? Kalau gereja lain lebih maju, kelihatannya ada sesuatu yang gak berkenan di hati hamba Tuhan. Bukankah seharusnya kita satu tubuh Kristus? Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Ini yang menjadi bekal untuk kita. Ada kepentingan sendiri untuk diri kita dan ada motif yang tidak pas, ada maksud yang tidak ikhlas. Karena pelayanan dilakukan bukan karena I love you Lord, karena aku cinta sama kamu, enggak. Tapi pelayanan dilakukan karena egoku harus dipuaskan. Aku harus mengalami popularitas, keuntungan-keuntungan apapun lah. Seseorang bisa memberitakan Kristus, saudaraku. Tapi seringkali banyak mereka masih terjebak di dalam memberitakan tentang dirinya sendiri sebetulnya. Ada kepentingan di dalamnya. Maka ayat ini menjadi peringatan keras bahwa Tuhan bukan hanya melihat isi pelayananmu, bukan hanya melihat isi khotbahmu, bukan hanya lihat sibukmu melayani Dia. Tetapi Tuhan melihat motif terdalam di balik semua pelayananmu. Di dalam hati terdalammu, apa motifmu? Maka pesan yang kuat dari ayat ini coba tampilkan 1A. Pesan kuat dari ayat ini adalah Tuhan tidak hanya menilai apa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan menilai mengapa kita melakukannya. Dia melihat yang paling dalam. Karena pelayanan sejati lahir dari kasih kita kepada Kristus, kepada Bapa, dan kerinduan kita agar kehendak Bapa jadi dalam hidupmu dan hidupku. Bukan untuk membangun tentang aku, more, bukan.
Kalau kita sudah melayani hati Bapa, mengikut Kristus, mengiring Kristus, seharusnya Kristus lebih besar dan Stephen Lim harusnya lebih habis. Amin apa enggak nih? Dia harus lebih besar, aku harus semakin kecil. Tapi pelayanan hari ini sudah dibalik semuanya. Lanjut, poin 1B. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ini Paulus menuliskan kalimat ini. Ini menunjuk kepada orang-orang yang memberitakan Kristus tapi motifnya yang salah itu. Dengan membuli Paulus di dalam penjara, seakan-akan dalam bahasa hari ini mati kau di penjara. Aku maju pelayananku, kau habis di dalam penjara. Karena iri dengan Paulus. Ada persaingan politik rohani, pelayanan, ambisi kepada Paulus. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini gak boleh dipungkiri, enggak pastor, ini ada di gereja. Setuju gak? Di ujung bumi sampai ujung bumi ada politik begini. Lihat gereja lain maju, ada yang kita pakai politik ini. Kadang saya sampai ngomong, biar maju. Malah itu bisa jadi motivasi untuk kita untuk kepingin maju seperti itu. Ini menjadi refleksi untuk kita. Jadi makna dari kalimat ini, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku. Paulus itu sedang dipenjara, dia sedang menderita di dalam, jujur. Dia penuh dengan tekanan, penuh dengan keterbatasan. Tapi justru pada saat itu, orang-orang yang bersaing dengan Paulus justru menikam Paulus secara batinnya. Supaya Paulus merasa habis hancur. Mereka berpikir bahwa ketika mereka menjadi lebih hebat pelayanannya di luar, sedangkan Paulus membusuk di penjara, itu akan membawa Paulus semakin hancur, semakin sedih, tertekan dan merasa kalah di dalam penjara. Jadi kalimat memperberat bebanku itu bukan berbicara tentang menambah hukuman fisik kepada Paulus, tetapi menambah tekanan batin. Orang-orang yang gak suka sama Paulus ini, dia menambah tekanan batin Paulus di dalam penjara. Menambah pergumulan emosional Paulus. Tujuannya supaya Paulus merasa tersaingi dengan apa yang mereka lakukan ini. Ini gambar banyak manusia yang sebetulnya NPD, saudaraku. Tapi dia pakai nama pelayanan. Betul apa enggak? Banyak. Ayolah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing, saudaraku. Dan ini banyak terjadi. Kenapa? Aku butuh panggung, butuh popularitas, kemenangan ego, narsisme rohani dan masih banyak lagi lainnya. Tetapi ayat ini menyingkap bahwa seseorang bisa memberitakan Kristus, tapi kalau pusat hidupnya masih dia sendiri, dia sedang membangun kerajaan diri, bukan membangun kerajaan Allah di bumi ini. Karena itu mereka senang kalau bisa melihat berhasil, tetapi Paulus menderita. Tapi yang mau saya tekankan dari ayat terakhir ini, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara, itu adalah respon Paulus. Itu yang luar biasa yang harus kita pelajari. Paulus tidak terjebak dengan hal itu. Dia tidak terjebak dengan kepahitan apapun. Paulus tetap bersuka cita. Ayat selanjutnya nanti akan saya bahas ya. Kalimatnya sebab Kristus tetap diberitakan. Dia tetap bersuka cita. Ini menunjukkan saudaraku, kau dan saya harus punya spiritual major sampai di titik seperti Paulus. Paulus punya kedewasaan rohani yang tinggi. Paulus tidak lagi hidup dengan urusan tentang harga diri pribadinya. Hidupku untuk kehendak Tuhanku saja. Maka dia tetap bersuka cita. Orang mau buat apapun tentang untuk menghabisi dia, merusak batinnya.
Dia don't care. Karena fokus pelayanannya untuk siapa? Kristus. Amin gak nih? Kita harus begitu. Kita tidak bisa membendung sifat orang, kelakuan orang, mulut orang tentang kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita memfokuskan, mendirection diri kita untuk tetap fokus kepada kehendak Bapa dan langkah hidup Kristus dalam pathway kekristenan itu untuk kita terus moving forward. Orang mau buat apapun, Paulus sedang berkata, it's okay, aku tetap bersuka cita. Yang penting Kristus diberitakan. Ini kematangan, ini kedewasaan yang harus diikuti semua orang percaya. Tampilkan 1C. Ada orang yang sengaja memakai pelayanan untuk melukai. Ada. Untuk menekan, untuk menjatuhkan Paulus secara batin. Tapi Paulus sudah mati terhadap ego dirinya. Sehingga ulahnya itu tidak bisa men-trigger Paulus. Kenapa? Karena ia tidak lagi hidup untuk apa? Kehormatan pribadinya. Melainkan untuk kemuliaan Kristus. Apa yang orang berikan negatif kalau kita fokusnya ke Tuhan positif. Ini mental. Gak efek. Lu mau jahatin gua model apapun lu gak mempan. Gua fokusnya ke Tuhan. Kristen itu harusnya begini. Tapi kalau Kristen buka celah terus, habis pelayananmu. Bukan cuma habis pelayananmu, hatimu habis, pikiranmu habis, fokusmu salah, kau dan saya akan jadi orang jahat. Amin. Maka kita akan mengerti hal ini. Ayat 17 sudah, lanjut ayat 18, poin yang kedua. Lanjut, kalimatnya berkata begini, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Saudaraku, kalimat ini punya makna yang sangat dalam. Kita bisa melihat dengan jelas kematangan seorang Rasul Paulus. Yang menjadi pusat hidupnya hanyalah Kristus tetap diperkenalkan ke seluruh umat manusia. Itu fokusnya Paulus. Tapi bukan berarti Paulus membenarkan motivasi yang salah. Paulus tahu ada orang yang berkhotbah karena iri hati, ambisi pribadi, cari nama, bahkan menambah penderitaannya di penjara. Paulus tahu. Tetapi Paulus memilih tidak sibuk membela ego dirinya. Ia lebih mengutamakan kehendak Allah daripada perasaannya sendiri. Maka ayat ini boleh dikatakan begini, ada maksud poin yang saya temukan begini. Orang percaya itu jangan hidup mempertahankan aku. Tapi meninggikan Kristus itu yang terpenting. Kau dan saya jangan tentang aku. Amin gak nih? Tapi tentang dia. Bukan tentang aku tapi dia. Maka kalau kita mau merespon, kita mikir tentang dia, bukan tentang aku. Apapun respon kita, tentang dia, bukan tentang aku. Tapi rugi dong dibegitukan. Enggak apa-apa. Bukankah Tuhan sendiri yang berkata, pengadilan itu, balasan itu haknya Tuhan, betul? Betul saudaraku? Biarin, jalan aja. Dan dengar poin yang kedua yang mau saya sampaikan kepada semua jemaat. Kalau pelayananmu masih didorong oleh ambisi pribadimu, itu menunjukkan manusia lamamu belum mati. Tapi untuk mematikan itu Tuhan pakai orang-orang sulit untuk menggocohmu. Lama-lama kau akan mati itu, manusia lama. Jadi hari ini kalau ada keadaan, ada situasi, ada orang-orang, ada sesuatu yang menghimpitmu, menyerangmu, menghabisimu, bersyukurlah. Karena itu media yang Tuhan kirim supaya manusia lamamu mati. Paulus mati manusia lamanya, kenapa?
Karena dia didera dengan berbagai penderitaan hidup melayani Kristus. Dan ingat, Tuhan bisa pakai segala keadaan yang tidak sempurna supaya Injil tersebar. Maka fokus utama hamba Tuhan yang sejati bukan persaingan pelayanan. Katakan amin. Tidak usah saingan, saudaraku. Tidak perlu bersaing. Melainkan apakah manusia itu apa? Dirinya sendiri beserta orang-orang yang dia layani itu makin kenal Kristus apa enggak dalam pelayanannya. Udah. It's not talk about numbers. Ini berbicara tentang quality mengenal Kristus sampai serupa Kristus. Jadi hari ini Rehoboth Semarang, pelayanan yang saya kejar bukan tentang numbers. Tapi quality each of us semakin to be like Christ. Anda sampai di sini mengikuti saya. Ini yang saya rindukan kepada kita semua. Maka kalau sudah Anda mengerti visi dari gereja ini, harvesting itu start from us. To be like Christ itu benar harus diperjuangkan. Mari kita berjuang mendewasakan kerohanian kita. Karena ini adalah karakter yang mulai hidup di dalam dimensi Kristus adalah segalanya. Kehendak Bapa adalah segalanya. Itu kelasnya Paulus. Maka kelasnya jemaat Rehoboth Semarang dan pendetanya harusnya tidak jauh dari itu, bahkan sama. Ayat ini juga menunjukkan kematangan emosi dari seorang Paulus, saudaraku. Karena orang yang masih dikuasai ego, tidak mungkin akan berkata begini, tapi tidak mengapa, tidak mungkin. Orang NPD nggak bisa ngomong, tidak mengapa, nggak apa-apa itu. Kalau kamu do something untuk aku hancur, apa-apa buat aku. Karena NPD harga diri itu nomor 1. Orang yang masih pakai manusia lama ego diri nggak bisa dibegitukan, nggak bisa. Maka kalimat tetapi tidak mengapa itu menunjukkan emosi seorang Paulus itu matang. Dia tidak terganggu, tidak tersinggung. Karena Paulus punya hati yang merdeka, saudaraku. Dia bebas dari kompetisi pelayanan. Dia don't care. Aku bukan berkompetisi dengan manusia lain. Aku berkompetisi dengan diriku sendiri di hadapan Bapakku. Kristen itu begitu. Itu orang yang benar. Itu hati yang benar. Tampilkan. Jadi inti dari kalimat ini tampilkan 2A. Orang yang sungguh mengasihi Tuhan tidak lagi menjadikan dirinya apa saudaraku? Pusat. Pastor kenapa ngomong pusat? Karena seringkali orang yang masih ego, manusia lama. Orang itu suruh memaklumi tentang dia. Pusat kehidupan itu dia. Bahkan Tuhan pun harus memaklumi dia. Berdoa pun kelihatan egonya. Aku mau ini Tuhan, aku mau ini, aku mau sembuh, aku mau pekerjaanku maju. Aku, dan aku. Itu tanda orang yang belum mati egonya. Tapi lihat, orang yang sungguh mengasihi Tuhan, dia tidak lagi menjadikan dirinya pusat. Karena di balik pusatnya udah, yang terpenting hanyalah Kristus dimuliakan, meskipun dirinya harus direndahkan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Anda sampai di sini mengikuti, saudaraku. Anda diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tampilkan 2B. Kita lanjut di kalimat selanjutnya. Tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. Lihat saudaraku, kalimat ini jelas. Seorang Paulus betapa major cara dia memandang hidup. Ini orang yang sudah dihantam masalah banyak, dia baru bisa begini. Kalau enggak mungkin.
Kecerdasan spiritual itu timbul karena dia sudah patah hati dengan dunia. Dia berharap dengan si A gagal, si B gagal, si C gagal. Berharap dengan ini dan itu gagal. Akhirnya dia cuma berharap kepada Tuhan. Dan kalimat ini jelas, tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. Paulus tidak bersuka cita karena dirinya diperlakukan baik, dihormati atau hidupnya nyaman. Dia bersuka cita kenapa? Karena Kristus tetap diberitakan. Bahkan ketika ada orang yang memberitakan Injil dengan motif yang salah pun, untuk kepentingan dirinya pun, tapi dia tetap ngomong, "Gak apa-apa. Yang penting Kristus diberitakan." Dan di kalimat ini mau saya katakan begini, kita mau belajar dari Paulus apa, saudaraku? Paulus tidak hanya fokus kepada luka yang dilemparkan orang kepada dia, tetapi dia tetap fokus sama Tuhan. Lah ini loh, Pastor kenapa tadi ngomong gitu terus? Gini loh saudaraku, banyak orang percaya yang tidak bisa stay firm. Stay firm itu, kalau bangunan itu punya ceker ayam kuat, fokus ke Tuhan. Dilempar, dijelekin, diapain, ditendang, diapain. Stay firm. Itu Paulus. Mengiring Kristus harus punya nafas panjang. Langkah kaki yang kuat. Hati yang tegar. Pikiran yang stay positif. Terus langkahin. Karena mengiring Kristus itu gak mudah. Maka firman Tuhan jelas berkata, hitung dulu anggarannya kalau kau mau iring aku. Anak muda yang kaya itu datang dan akhirnya kecewa. Jual semuanya dan ikut aku. Anak muda itu, hari ini banyak orang Kristen seperti anak muda itu. Orang muda kaya itu. Belum berani habis. Masih setengah habis, gak bisa. 3/4 habis untuk Tuhan, gak bisa. Tuhan maunya segenap hidup atau gak usah sama sekali. Paulus segenap hidup. Tapi ketegaran untuk kau bisa berani berkata, tidak hanya berkata tetapi berjuang melakukannya. Segenap hidup untuk Kristus dan untuk Bapakku. Itu gak gampang. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sukacita Paulus itu bersumber dari kerajaan Allah. Bukan dari keadaan dirinya. Ia dipenjara, difitnah, bahkan ada pelayan Tuhan yang memperberat penderitaannya. Tapi sukacitanya tidak tergantung situasi lahiriahnya. Apa yang mau digambarkan oleh Paulus kepada para pelayan Tuhan dan gereja modern hari ini? Apapun badaimu, apapun persoalan yang dititipkan Tuhan dalam hidupmu, jangan buat pelayananmu loyo. Jangan buat pengiringanmu akan Kristus pun kendor. Halo? Siapa manusia tidak punya masalah? Tidak ada, semua manusia punya masalah. Each of us punya beban, punya tantangan, punya pergumulan masing-masing. Lahiriah kita bisa melihat kenyataan bahwa hidup ini sulit. Apalagi zaman-zaman hari ini. Tapi sukacita dari seorang Paulus tidak tergantung dari apa yang terlihat dari lahiriahnya. Kenapa? Karena punya kedewasaan rohani yang melihat pekerjaan Tuhan lebih besar daripada kepentingan pribadinya. Tampilkan 2C. Paulus rela dirugikan asal Kristus dimuliakan. Ini adalah spiritualitas salib. Tidak hidup untuk pembelaan diri, tapi dia hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kembali ke 2B tadi. Kalimat aku akan tetap bersukacita ini menunjukkan aku putuskan hidupku untuk aku tetap bersukacita. Apapun keadaannya. Orang percaya harus berani begitu. Saya kadang juga begini Bapak Ibu, sering kali tanya istri saya. Kadang kalau saya sudah judek mumet.
hidup saya. Gak ada yang di sini yang judek ruwet, gak ada, cuman saya ya. Judek ruwet, mumet, mawet kepala saya. Kadang saya cuman ngomong, aku putuskan untuk aku bahagia. Loh, saya doa loh. Saya bisa menyanyi, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan. Saya bisa nyanyi begitu. Tapi tahu nggak? Saya sepanjang hari muka saya bisa begini. Ini jegaduk gini. Saya nggak bahagia. Saya menjalani hari hidup saya, tapi saya tahu firman, tahu kebenaran. Saya tulis renungan kebenaran, saya buat renungan suara kebenaran, tapi lahiriah saya seringkali saya terjebak di dalam, aku gak bahagia. Muka saya begini. Anak saya nomor 2 itu paling vokal, mukanya Dedi itu gak enak, galak. Terus saya berkaca, muka aku gak enak ya. Saya sadar diri. Kadang kalau hari Sabtu nganter anak teens begitu ya, saya di mobil itu bergejolak karena besok khotbah, belum selesai mempersiapkan semuanya. Itu muka saya tambah jegudut Bapak Ibu. Saya di mobil saya bisa berkata sendiri, istri saya tahu, aku harus bersuka cita. Saya sampai kadang tepuk dada saya, bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan, Bapak Ibu ada yang mengalami seperti saya enggak? Mestinya ada. Loh gak ada lagi ya, sudah saya paling. Tapi ini gambaran, Paulus mengajarkan, aku akan tetap bersuka cita. Keputusanku, apapun di depan mataku, aku mau bersuka cita. Amin, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau bareng-bareng bersuka cita. Di sini semuanya punya masalah. Tapi yuk putuskan bareng-bareng, aku tetap bersuka cita. Itu dulu. Jadi saudaraku, sekalipun penderitaan berlanjut, Paulus tetap memutuskan, aku hidup dalam kemenangan bersama Kristus setiap saat. Coba lihat kiri kanannya, mukanya senyum apa enggak itu? Ojo jegadut terus. Udah ayo, bahagia. Tampilkan 2D. Ayat ini mau ngomong begini, 2D. Orang yang semakin serupa Kristus tidak lagi mencari penghargaan manusia. Tapi apa saudaraku? Bersuka cita bila kehendak Allah terjadi, meskipun dirinya harus terluka, direndahkan, dan kehilangan banyak hal. Tampilkan ayat yang poin yang ketiga, ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah apa? Keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ayat ini saudaraku, kalimat keselamatan ini harus dimaknai jauh lebih dalam. Makna keselamatan ini artinya apa? Kemenangan hidup untuk tetap berkenan kepada Allah sampai finishing well, sampai akhir. Karena aku tahu bahwa kesudahan kesemuanya ini ialah apa? Keselamatanku. Keselamatanku ini artinya aku mengiring Kristus setiap saat sampai akhir. Itu keselamatan. Di dalam suara kebenaran sering menekankan bahwa keselamatan itu bukan hanya status masuk surga. Tapi keselamatan itu adalah proses hidup di mana seseorang terus berproses dibentuk dalam setiap keadaan hidupnya. Dari menit ke menit hidupnya. Untuk terus menjadi manusia yang sesuai dengan maunya Bapa. Atau boleh saya katakan mengembalikan rupa Allah yang hilang. Kita sudah punya gambar Allah. Punya kehendak, punya keinginan, punya perasaan. Itu gambarnya Allah. Tapi kehendak, keinginan dan keperasaan kita ini rusak. Karena dosa. Itu yang disebut dengan rupa Allah yang rusak. Karena kita tidak lagi menyerupai Allah. Kita menyerupai dunia ini.
Maka arti keselamatan di sini adalah bukan hanya masuk surga, tetapi bagaimana seseorang manusia diberi kesempatan hidup sampai 70 tahun, 80 tahun. Battle dari hidupnya, tiap saat dia berjuang mengembalikan rupa Allah di dalam pikirannya, di dalam perasaannya, di dalam kehendaknya. Sehingga melahirkan kehendak-kehendak Bapa dalam setiap keputusannya. Amin apa enggak nih? Paulus begitu. Semua yang dia lahirkan dari keputusan-keputusan yang dia ambil dari pikirannya. Pastor, kenapa kok bisa tahu pikiran perasaan Paulus? Kan tertuang di sini. Kalimat tadi, coba kembali ayat yang kedua, poin kedua deh. Ini kan perasaan Kristus. Setuju gak? Aku tetap bersuka cita meskipun dijahatin orang. Itu perasaan Kristus. Tapi tidak mengapa, itu kehendak Kristus. Tidak apa-apa. Kamu mau jahatin aku, kau salibkan aku, nggak apa-apa. Sampai di salib itu pun dia tetap berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba, kau dan saya harus mengembalikan itu. Kristen itu bukan cuma pulang pergi gereja, tepuk tangan, kasih persembahan, kau pulang, selesai jalan-jalan, blank semuanya. Kristen itu kerja keras, saudaraku. Selesaikan tugasmu, mandatmu, kembalikan rupa Allah. Khotbah begini gak laku di luar sana. Jujur. Tapi ini yang benar. Kristen itu bayar harga, Kristen itu menderita, saudaraku. Jadi sekali lagi, ketika Paulus berkata kesudahan, poin yang ketiga kembali ya. Ketika Paulus berkata kesudahan semuanya itu adalah keselamatanku, itu berarti coba tampilkan 3A. Artinya semua penderitaan yang dia alami, fitnah, penjara, tekanan, pengkhianatan, semua keadaan sulit sedang dipakai Tuhan untuk membawa Paulus mencapai kualitas hidup yang makin serupa dengan Kristus. Saya ulang, semua penderitaan, fitnah, penjara, mungkin penjara hidup lah ya, tekanan, pengkhianatan dan keadaan sulit yang dipakai Tuhan untuk membawa Stephen Lim, ganti namamu, mencapai kualitas hidup yang semakin, maka jangan ditengking punya masalah. Yes or no? Yes or no yes? Gimana? Ha? Ada masalah dikit, darah Yesus. Dalam nama Yesus, minggat. Loh, Tuhan ngomong, biar kamu cerdas kok bukan minggat terus. Loh, itu gurumu les kok. Masalah itu guru lesmu. Penderitaan itu guru lesmu. Tekanan itu guru lesmu. Supaya kamu tambah pinter. Di depan pintu, Jaden, darah Yesus pergi kau. Lu pinter-pinter. Paham sampai di sini? Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Paulus ini cerdas, dia mengajarkan kepada kita banyak hal. Kalimat ini juga tampilkan kembali poin 3 ya. Kalimat ini juga menunjukkan kerendahan hati Paulus. Meskipun dia rasul besar, Paulus itu rasul besar. Di dalam agama Yudaisme dia sampai tuliskan, kalau tentang hukum Taurat aku tidak bercacat, cerdas. Makanya saya sangat senang membongkar surat-surat dari Paulus. Pinternya minta ampun, saudaraku. Dia rasul besar. Tapi dia tetap berkata bahwa aku butuh doa jemaat Filipi. Nih lihat, oleh doamu. Dia juga butuh roh Yesus Kristus. Apa itu roh Yesus Kristus? Saya pernah jelaskan. Spirit Kristus. Spirit Kristus. Roh Allah, roh Bapa itu sama. Roh Allah, roh Bapa, roh Kudus itu satu sama. Amin. Jadi yang menuntun kau dan saya hari ini, mengalirlah kuasa Roh Kudus, itu rohnya Bapa. Maka
Roh Kudus diturunkan, Pentakosta itu diberikan tujuannya apa? Supaya menolong, menopang, menguatkan, memberi kau kemenangan dan sebagainya. Kenapa? Karena dia desainer kita. Bapa itu yang ciptain kita. Dia tahu kita pribadi, detail. Maka rohnya diturunkan di dalam hati kita. Makanya kemarin saudaraku, saya tidak mau ajak kepada Bapak Ibu, oh Roh Kudus turunlah, lo nggak usah dibegitukan lagi. Sudah turun 2000 tahun lalu. Oh enggak pastor, ada Pentakosta 2, Pentakosta 3, no. Pentakosta sekali itu. Setuju? Sekali, cukup sekali. Sudah dimateraikan di hati kita. Jadi nggak usah teriak-teriak, oh mengalir, lebih lagi mengalir. Wes ning jerumu. Roh Kudus bingung, lah wong aku di dalammu kok pengalir apa lagi? Aku sudah di dalammu. Ngerti ya? Supaya cerdas Bapak Ibu tahu. Lah Roh Kudus itu yang akan setting kita. Makanya kalau kita tidak bersama dengan Roh Kudus bekerja sama kita merespon, saling, dia punya bagian, kita punya bagian, kita nggak akan bisa to be like Christ. Roh Yesus itu artinya apa? Pertolongan Roh Yesus apa? Yesus pernah ngomong begini, tidak ada satu orang pun bisa kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya apa? Kalau kamu mau sampai ke Bapa, kamu harus seperti aku. Kalau kamu kualitasnya nggak seperti aku, kamu nggak sampai kepada Bapa. Maka pertolongan Roh Yesus itu artinya apa? Dengan Roh Kudus, Paulus dimampukan untuk bisa to be like Christ, serupa Kristus. Dia berjuang di dalam penderitaan, fitnah, tekanan apapun. Dia berjuang. Didukung oleh doa-doa orang-orang yang mengasihi. Bapak Ibu mendoakan saya, ayo pastor bisa didoakan semua. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saudaraku lanjut ya, kita masih bersama dengan saya. Kita masih ada ayat 20 agak panjang. Oke, maka kalimat kembali ke poin yang ketiga tadi. Maka kalimat keselamatanku di sini bisa dimaknai sebagai aku akan tetap dipelihara Tuhan sehingga aku tidak gagal mencapai tujuan Allah dalam hidupku. Kenapa? Paulus bisa berkata begini, kenapa? Karena dia tahu keintimanku dengan Allah itu di dalam penyertaan Roh Kudus itu akan membuatku terpelihara sehingga aku tidak gagal mencapai tujuan Allah dalam hidupku. Ayat ini memperlihatkan kualitas rohani Paulus matang sekali. Dalam keadaan di penjara pun dia tetap kalimat tadi itu. Tampilkan poin ketiga dulu. Aku tahu bahwa kesudahan semuanya ialah keselamatanku. Loh, ini kalau orang tidak matang, dia hanya berpikirnya bagaimana aku bebas dari penjara. Tapi dia mikirnya, bagaimana aku tahu Tuhan itu memakai semuanya ini demi keselamatanku. Ini adalah iman yang dewasa rohani. Iman Paulus tidak menuntut Tuhan mengubah keadaannya. Tetapi iman Paulus terlihat dari sini adalah iman percaya kepada Tuhan, memakai keadaan-keadaan yang dia alami itu untuk menyucikan lebih lagi, memurnikan lebih lagi. Sampai dia menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang outstanding di mata Allah. Tampilkan 3C. Ini quotes yang saya sampaikan, saudaraku. Orang benar bukan yang hidup tanpa masalah, tetapi yang melihat setiap masalah sebagai alat Tuhan untuk menyelamatkan hidupnya dari manusia lama. Coba dibaca lagi sekali lagi. Anda harus memahami dengan jeli. Orang benar ini dalam kacamata Allah. Tadi yang saya katakan, orang yang hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela, berjuang hidup benar. Berjuang menghidupkan Roh Kudus, mengikuti Spirit Yesus, menyenangkan hati Bapa, itu orang benar. Paulus ini orang benar.
Yesus orang benar. Kita bagaimana? Kita nilai diri kita sendiri. Tetapi orang benar bukan hidup tanpa masalah. Paulus penuh masalah. Yesus penuh masalah. Semua tokoh-tokoh iman penuh masalah. Maka saya heran hari ini kalau gereja-gereja modern hari ini seakan-akan ikut Yesus, ikut Tuhan, tidak ada masalah. Padahal semua tokoh iman tidak ada satupun tanpa masalah. Betul? Tidak ada satupun tanpa masalah. Semua pikul masalah. Orang benar bukan hidup tanpa masalah, tapi melihat cara pandangnya berubah. Maka kalau kau mengiring Kristus tapi cara pandangmu masih terus minta nyaman, kau bukan pengikut Kristus. Pengikut Kristus harus sadar bahwa hidupnya harus jalan Via Dolorosa, jalan salib. Tetapi cara dia memandang seperti Kristus memandang. Semuanya ini alat untuk menyelamatkan hidupku dari manusia lama. Ini keren saudaraku, kalau Anda bisa memaknai ini dalam, Anda paham apa yang saya maksud. Selanjutnya, dari pendeta Erastus Sabdono katakan, keselamatan bukan terutama dibebaskan dari penjara hidupmu, masalah-masalahmu. Tetapi dibebaskan dari manusia lamamu, dari egomu, dari pemberontakanmu kepada Tuhan, dan dari manusia lamamu itu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, 17, 18, 16. Ayat 20 terakhir. Ini agak panjang Bapak Ibu, dengarkan baik-baik, closing. Ayat 20, masih ada waktu ya, saya minta 10-15 menit. Kalimat ini berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kalimat yang saya soroti, yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Ini menunjukkan keadaan batin Rasul Paulus yang hidupnya sudah sepenuhnya diarahkan pada kehendak Allah. Yang dirindukan, yang diharapkan Paulus apa? Kehendak Bapa, kehendak Allah. Bukan lagi kepentingan dirinya. Karena frase ini bukan sekedar harapan biasa saudaraku. Tapi adalah kerinduan terdalam manusia roh dari Paulus ini. Yang fokus hidupnya total hanya kepada kemuliaan Kristus. Hasratnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan keinginan hidupnya hanya untuk benar-benar layak di hadapan Allah. Kristus itu orang gila kalau orang dunia ngomong. Sinting nih orang. Tapi memang harus sinting begitu. Kita dianggap sinting oleh dunia, baru dianggap benar oleh Tuhan. Dia udah gak peduli gitu loh. Dia seakan-akan kayak Yesus sama, dicambuk, dihajar, gak peduli aku. Udah gak peduli, gak mempan buat aku. Karena ambisiku udah untuk dia saja. Makanya saya kalau di dalam dunia pelayanan sama semua yang ambil bagian, saya begitu. Memang ada yang salah paham dengan cara saya. Seringkali para pelayan Tuhan salah paham dengan cara saya. Tapi saya mau ajak kalian lari. Ngerti gak saudaraku? Ngerti gak saudaraku? Pelayananmu harus sampai berkorban, bukan cuma tugas. Percuma kalau cuma tugas. Semua orang yang tidak lahir baru pun bisa tugas. Bahkan lebih hebat dari kita. Tapi orang harus sampai menderita melayani itu. Bayar harga. Kamu belum sampai nyawa. Mereka sudah, kalau bahasa Jawa, totoan nyowo. Mereka bersuka cita. Kamu belum, kita belum. Kita masih kurang waktu, kehilangan waktu. Kamu udah gerutu, kehilangan duit berapa sih kamu? Tenaga berapa sih? Kalian sudah saya ajar begini, kalau pelayananmu masih kualitasnya tugas, sampai kapan kamu mau berubah?
Mungkin Anda bisa berkata, Yesus beda pastor, apa bedanya? Oke, kita nggak usah ngomong Yesus, Paulus kok bisa? Paulus dapat apa? Paulus gak dapat apa-apa saudaraku. Dia dapat penderitaan, dia dapat fitnah, dia dapat masalah. Dia dapat penjara. Tapi dia all out untuk Bapaknya, untuk Kristus. Kita, jujur, hitung semua dihitung sama Tuhan, hitung-hitungan. Betul gak? Betul. Ini mata saya menjelajah semua loh. Ngitung kalian. Capek. Wah, ditugasin terus. Aku tuh sibuk. Nanti di ujung akhir hidup kamu akan bisa berkata, ternyata gak rugi aku selama ini melayani Tuhan. Jangan gitu saudaraku. Gembalamu habis-habisan, masa kamu gak habis-habisan? Ada beberapa orang yang berkata, gerejamu ini banyak yang ambil bagian pelayanan. Jumlah jemaat sama yang melayani itu hampir 50%. Loh bagus, kalau perlu 100% pelayanan semua. Loh iya enggak? Itu baru saya berhasil memahamkan kalian itu to be like Christ. Loh gereja lain itu cuma berapa persennya? Biar memang semua mau tak suruh pelayanan. Supaya mereka semua punya hati hamba. Ngerasain susahnya melayani. Lanjut, udah gak usah marah-marah. Iya gak marah kok Bapak Ibu. Ya. Paulus gak berkata loh bahwa yang paling dia rindukan adalah bebas dari penjara. Enggak. Ini yang sangat kurindukan, yang sangat kuharapkan. Kalau kita orang Kristen apa? Keluar dari betul gak? Tuhan, yang saya rindukan, yang saya harapkan sungguh. Aku bebas dari tekanan finansial hidupku. Iya enggak? Matanya kok melihat saya begitu sih? Kayak aku tok begitu ya. Kan begitu. Tapi Paulus tidak. Coba tampilin 4A. Yang paling dirindukan Paulus apa? Justru hanya ini. Kristus dimuliakan melalui. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ini harusnya begini. Jadi kalimat yang sangat, kembali poin 4 ya. Jadi kalimat yang sangat kurindukan dan kuharapkan ini berbicara tentang orientasi hidup yang sudah mulai berubah total. Bukan lagi apa yang aku dapat dari Tuhan. Melainkan apakah hidupku sudah habis belum untuk menyenangkan hati Tuhan. Orang pelayanan hari ini, Kristen hari ini, gereja banyak hari ini bagaimana? Apa yang aku dapat dari Tuhan? Kalau aku melayani, kalau aku memberikan perpuluhan, apa yang ku dapat dari Tuhan? Tapi Paulus mengajarkan seharusnya konsep yang ditunjukkan oleh Paulus adalah apakah hidupku menyenangkan, memuaskan hati Tuhan apa enggak? Ini ciri orang yang sudah matang, mau menyenangkan Tuhan. Orang yang jelas identitas dirinya. Dia takut mempermalukan Tuhan melalui sikapnya, karakternya, bahkan keegoisan dirinya. Dia sudah mulai takut. Jadi orang begini mikir kalau doa. Mikir kalau ngomong. Mikir kalau nulis status. Mikir kalau melakukan apapun. Mikir kalau mau apapun dari hatinya. Apalagi apa yang diucapkan. Paulus itu punya kerinduan yang terus menyala. Pengharapannya terus terbakar. Itu kerinduan utamanya. Yang penting Kristus dimuliakan dalam hidupku, enggak apa-apa. Bahkan di ayat 12-13 kemarin, minggu lalu saya katakan apa? Seluruh istana Romawi tahu Paulus masuk penjara bukan karena kriminal, karena ikut Yesus. Coba loh. Maka dia ngomong, aku bahagia begini, kenapa? Melalui kepemenjaraanku, semua orang kenal Kristus. Hari ini orang Kristen takut kalau ngomongin Kristus, masang status aja gak berani. Takut, worried, dia khawatir dengan hidupnya.
Bagaimana dengan Paulus? Beda. 4b tampilkan. Kerinduan Paulus adalah Tuhan dimuliakan lewat seluruh hidupku. Bahkan kalau aku harus menderita pun, yes, tidak apa-apa. Paulus tidak punya ambisi duniawi lagi. Pokoknya kerinduan terdalamnya, ambisinya, obsesinya adalah hidupku jangan gagal di hadapan Allahku. Udah itu aja. Mau dibawa ke jurang, ke gunung tinggi, terserah. Pokoknya hidupku gak boleh gagal di hadapan Allahku. Itu harus terjadi atas hidupmu dan hidupku. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tampilkan 4C. Jadi tadi ya, yang kalimat tadi yang sangat kurindukan apa? Aku gak boleh gagal. Apa yang kuharapkan? Aku gak boleh gagal di hadapan Allahku. Apapun itu. Lanjut. Aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Kalimat ini bukan sekedar rasa malu di depan manusia, tetapi tentang tidak gagal mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah. Itu Paulus ajarkan itu. Yang dia takutkan bukan penjara, bukan penderitaan, bukan ancaman, bukan apapun. Tapi yang dia takutkan kalau hidupnya tidak seperti Kristus. Malu di sini bukan malu di depan manusia, tapi malu di hadapan Allah. Kenapa malu, pastor? Karena gagal mempertahankan imannya. Loh, apa maksudnya mempertahankan iman? Imanku di dalam Kristus Yesus artinya apa? Mulai hari ini aku bersyahadat Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Artinya, mulai hari ini semua tentang aku mati. Kuserahkan kepadamu Tuhan dan maumu Bapa ku ikuti. Aku mau ikut Yesus. Artinya, dengar baik-baik. Kalimat malu ini artinya malu kalau dia gagal di hadapan Allah untuk mempertahankan imannya atau mematikan manusia lamanya dan mengenakan hidup Yesus. Dan dia malu kalau dia tidak mengenakan kualitas ilahi dalam hidupnya. Sampai di sini ada bersama saya? Amin. Jadi malu di sini berbicara tentang malu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di hidupnya. Khotbahnya A, kelakuannya C. Malu. Jangan dikira gampang khotbah begini, saudaraku. Kadang kayak orang gila. Saya sampai kadang kalau gagal, saya seperti ada dakwaan di dalam hati saya. Paulus pun saya percaya dia juga mengalami sama. Tidak gampang. Malu karena menyangkal Kristus melalui sikap hidup tanpa kita sadari. Malu karena gagal menjadi manusia yang dimau oleh Bapa. Malu loh, kita nyanyinya lagu gitu-gitu ya. Tadi lagu-lagunya ya, ngeri ya. Tadi apa terakhir itu? Menyenangkanmu, senangkanmu, ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Pulang keluar dari sini, di stopan lampu merah, diselip orang tidak terima. Perempengan. Wah, motornya mendelik, palanya merah, wis kencang semua, bel sudah siap. Buka kaca, setan, jebule pastore bar ngono. Coba loh, kadang malu saudaraku karena kadang kita melakukan kehendak Allah itu di ruang kotak ini aja. Mentok-mentok sampai lift. Turun, tidak ada manusia ilahi di situ lagi, kembali kita ke manusia lama. Tapi di sini nggak ada ya, baik-baik di sini ya. Puji Tuhan lah, berikan tepuk tangan dulu deh. 4D, tampilkan. Kalimat ini mengandung kerinduan yang sangat dalam supaya begini saudaraku, dalam keadaan apapun aku jangan sampai mempermalukan Tuhan melalui karakterku, keputusanku, atau cara hidupku. Karena orang yang hidup di hadapan Allah akan lebih takut mengecewakan Tuhan daripada kehilangan kenyamanan hidup.
Paulus tidak berkata, aku berharap bebas dari penjara, tetapi dia berkata, aku berharap jangan sampai hidupku jadi aib di hadapan Allah. Saudaraku, tampilkan 4E. Kalimat ini juga bisa dimengerti begini. Kalimat ini bisa berkata begini, aku tidak mau pada akhirnya ternyata hidupku sia-sia. Pelayananku palsu. Imanku runtuh ketika diuji. Amin gak nih? Loh, aminnya kok lemes? Ini harus nih. Jangan sampai kita puluhan tahun ikut Kristus, ternyata pada akhirnya hidupku sia-sia. Pelayananku palsu. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena banyak orang mengerti kebenaran tapi tidak menghidupinya. Melayani Tuhan tapi tidak berani untuk habis manusia lamanya. Masih mempertahankan manusia lamanya. Kelihatannya rohani tapi jauh dari hadirat Allah. Karena itu tampilkan 4F. Karena itu Filipi 1 ayat 20 adalah doa seorang yang sadar bahwa hidup manusia, baca baik-baik, sedang dipertontonkan di hadapan surga. Ngeri ya. Kalau Anda kalimat gini kan, berarti surga menonton hidupku. Iya. Kamu kira enak hidup jadi manusia sembarangan? Tampilkan 4G. Hampir selesai saudaraku. Kalimat Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku. Ini bukan sekedar Paulus ingin Tuhan dipuji melalui pelayanannya lebih dalam dari itu. Ada artinya begini, Paulus sedang berkata bahwa tubuhku, hidupku, pikiranku, emosiku, semua keputusanku, bahkan penderitaanku sudah menjadi ruang penampakan Kristus dalam diriku. Tubuhku bisa jadi altar tempat Kristus dinyatakan. Artinya, seluruh keberadaan hidupku, Paulus mau menyatakan begitu, ku persembahkan menjadi alat Allah. Tubuh bukan lagi milikku, untuk kupuaskan untuk aku, bukan. Tetapi menjadi alat kebenaran. Tubuhmu dan tubuhku jadi alat kebenaran. Tuh lihat, supaya orang lihat melalui hidupmu, Kristus nyata. Karaktermu kelihatan. Sarana di mana Allah menyatakan melalui dirimu. Ingat saudaraku, orang percaya dipanggil bukan hanya untuk masuk surga. Tapi orang percaya dipanggil untuk memantulkan karakter Kristus. Katakan amin. Memantulkan natur Kristus dalam hidup kita. Punya respon kayak Kristus. Jangan berangasan saudaraku. Saya ini orang berangasan dari dulu, istri saya tahu. Saya sampai ngomong sama anak saya, dedimu tuh punya satu kelemahan, berangasan itu masih kadang muncul. Tahu berangasan? Itu bahasa Jerman. Berangasan itu Indonesianya apa ya? Apa? Sumbu pendek. Mercon gesdor. Saya itu. Tapi sudah berkurang jauh dan saya tekan diri saya. Apalagi anak-anak sudah mulai gede kan. Dia andil pelayanan. Wah itu seringkali mempermalukan hidup saya saudaraku. Di mobil itu dia yang menggocoh hati saya. Katanya pendeta. Duh. Ngerti ya saudaraku ya. Apalagi yang kecil sukanya dulit begini. Katanya pendeta. Aduh salah saya. Aduh, berat. Kalau dulu anak-anak masih kecil mungkin kan istri saya masih sungkan, Bapak Ibu. Iya kan? Tapi anak-anak kan tanpa mikir. Katanya pendeta, ya aduh, salah. Bapak Ibu, saya dari begitu saya diingatkan Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuh kita. Matikan manusia lama kita. 4H tampilkan. Orang tidak lagi terutama melihat aku, tapi melihat sifat Kristus yang hidup melalui aku. Yes or no yes ini? Hah? Yes or no yes, pakai no yes loh sampai ya.
sama istrimu, sama suamimu, udah toh. Tambah tua jangan tambah ceriwis perempuan-perempuan. Amin. Nanti dibentak itu, kamu suami itu, laki itu gak bisa kayak tawon. Gak tahan dibentak, buam. Nanti kamu nangis. Kalau sudah nangis salah-salahan ribut, udahlah. Yang suami juga sabar. Taulah kamu juga susah, istrimu juga tambah Yang satu diem, yo, rak, kan gitu kan laki-laki gitu nggak? Kok lihatnya begitu aku tok berarti. Yang perempuan ngoceh terus. Sama-sama belajar menampilkan Kristus. Lanjut, sebentar lagi selesai. Tujuan tertinggi hidup ini bukan kenyamanan, bukan keberhasilan dunia, bukan panjang umur. Tapi keberhasilan tertinggi hidup ini apakah Kristus dinyatakan melalui hidup kita apa enggak. Maka Paulus berkata, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kalau aku hidup, aku harus mempertontonkan Kristus dalam hidupku. Kalau aku mati, Kristus dimuliakan melalui hidupku. Karena Kristen itu bukan aktivitas agamawi. Tampilkan 4I. Terakhir. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini kalimat yang simple tapi mengerikan, saudaraku. Hidup tidak boleh lagi dimiliki diri kita sendiri, tapi sepenuhnya all about you, my Lord. Sehingga Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kalimat ini bukan ucapan pasrah yang putus asa, bukan. Tetapi ini adalah deklarasi seseorang yang sudah hilang kepentingan dirinya. Dan hanya punya satu tujuan. Kristus dimuliakan dalam segala keadaan melalui hidupku. Baik oleh hidupku artinya apa? Hidupku harus dipakai sepenuhnya untuk Tuhan. Jawab, Anda sudah dipakai sepenuhnya untuk Tuhan apa enggak? Loh, saya tuh tahu loh, jemaat di sini ini punya banyak talenta. Betul. Lawang tiba-tiba aja ada Bapak ini ternyata diem di situ duduk, dia jago soundman. Padahal gereja kita butuh soundman sampai muter cari nggak dapat mahal, nggak punya duit kita. Mundur, akhirnya di setting sama Theo. Suara kok teh kebanteran teh, sudah kok. Ternyata ada orang soundman diem di situ, diem. Kok ya enggak terganggu telinganya, aku ya heran. Tapi ya sudah biarkan, mungkin penyesalan dia hari ini ya. Tapi saya percaya di sini ada banyak menyimpan talenta yang Tuhan titipkan, tapi Anda masih diem. Semoga melalui khotbah hari ini ada orang-orang yang mulai bangkit dari kuburnya. Amin ya. Amin ya. Bapak Ibu, sekali lagi. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Bukan untuk kita. Hidup untuk menjadi alat kemuliaan Kristus. Kalau mati pun, bahkan kematianku bukan lagi milik diriku sendiri. Paulus tidak takut kehilangan hidup. Di penjara model apapun tidak takut dia. Karena dirinya sudah pusatnya hanya Kristus. Tapi dalam perspektif ini 4J tampilkan. Paulus telah sampai pada kondisi hidup untuk Kristus, mati pun untuk Kristus. Artinya, kalau aku hidup, aku melayani Tuhan. Oke, bareng-bareng kita ngomong. Kalau hidup untuk apa? Kurang kencang. Kalau hidup apa? Kurang kencang, dahsyat. Kalau hidup apa? Kalau mati, tetap memuliakan Tuhan melalui apa? Setia sampai akhir. Ulang. Setia, sekali lagi katakan setia. Karena kematian bagi Paulus bukan tragedi, melainkan kesempatan terakhir untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Kristus. Terakhir, 4K. Saya tutup dengan satu kalimat ini. Kristus adalah alasan hidupku. Karena itu segala penderitaanku tidak menghentikan diriku. Melainkan semakin memperjelas siapa
yang kuikuti. Amin. Yes, berikan tepuk tangan untuk silakan bangkit berdiri. Anda diberkati Tuhan. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.